Saat ini, aku hidup di suatu negara yang sangat indah bersinar asri. Daun-daun pepohonan yang saling bersentuhan, bunga-bunga yang merkah indah, dan tak ada satupun kulihat sampah berterbangan ke sana kemari. Namun akhirnya aku tersadar, semua itu hanyalah sebuah mimpi. Apa yang aku lihat dan menjadi fakta sekarang? Udara kematian berumpul pekat. Biota laut lenyap karena sampah plastik bermuara dan bertebaran di mana-mana. Salah satu faktor penyebabnya yaitu sampah plastik. Sampah plastik menjadi momok permasalahan di Indonesia karena sering kita jumpai di mana saja. Plastik seakan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia karena hampir semuanya menyediakan plastik secara cuma-cuma. Hal ini menyebabkan kita tidak dapat terlepas dari sampah plastik. Bahkan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menggunakan lebih dari 1 juta kantong plastik setiap menitnya. Hal ini menyebabkan Indonesia memegang peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Hal ini juga dapat menghambat tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Sila kelima Pancasila. Mengapa hal ini berkesinambungan? Karena masalah sampah plastik di laut dapat menjadi masalah global yang berkesinambungan dengan penghasilan masyarakat di pesisir yang dapat berdampak pada ekonomi dan pariwisata. Padahal Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sebagai poros maritim dunia, mengingat laut Indonesia yang jauh lebih luas daripada daratan di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya penyelesaian secara efektif dan efisien. Lalu, apakah parlemen mempunyai andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik di laut? Tentunya ada, mengingat salah satu tugas parlemen yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia, terutama dalam menanggulangi sampah plastik di laut terkait dengan tugas Komisi 4 DPR RI. Untuk itu, jika saya menjadi seorang legislator, saya ingin meningkatkan efisiensi kerja seorang legislator. Saya ingin suara masyarakat khususnya wilayah pesisir dapat tersalurkan dengan baik, sesuai dengan koordinasi dan undang-undang terkait sampah plastik. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan regulasi tentang pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dengan acuan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, memperkuat kerangka hukum nasional mengenai perlindungan laut dan pengendalian pencemaran laut dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Yang ketiga, menerapkan kebijakan mengganti kantong plastik dengan kantong kain atau tote bag di tempat perbelanjaan modern maupun tradisional. Yang keempat, memaksimalkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dengan mengoptimalkan kinerja Komisi 4 untuk mempertegas, mengembangkan, dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah plastik untuk menekan tindakan pencemaran sampah plastik di laut. Sudah saatnya pemuda Indonesia melakukan perubahan, mengambil andil untuk Indonesia yang lebih baik lagi, memegang estafet kepemimpinan bangsa, dan mengunjang dunia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Saya Sani Indra Putri dari Dapil 2 Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.